Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Garuda TV yang dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala? Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat mulia ini ya, di bulan yang penuh keharuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah salat berjamaah. Salat berjamaah itu luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa salat sendiri dan salat berjamaah itu bedanya 27 kali. Kalau kita salat sendiri pahalanya 1, tapi kalau kita salat berjamaah pahalanya 27 kali kata Rasulullah SAW. Apa sih hikmah berjamaah itu? Kalau kita salat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum, ya, ada imam, ada kiblat, dan ada komando, ada azan, ada iqamat. Sempurnalah salat jemaah itu. Orang yang melakukan salat, apakah individu atau berjemaah, yang diawali dengan azan, turun para malaikat itu berjejer untuk menjadi makmum. Kalau ditambah lagi dengan iqamat, makin banyak penghuni langit malaikat itu turun menjadi makmum. Dan begitu kita berdoa, seluruh para malaikat itu, bangsa jin itu juga mengaminkan doa kita. Amin. Aminnya para malaikat mendoakan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk sebuah salat jamaah bisa disebut berjamaah, ada imam. Apa itu imam? Imam ialah pemimpin salat. Siapa itu yang berhak untuk jadi imam? Ialah orang yang luhur budi pekertinya. Orang yang bacaan hurufnya, Qur'annya makhrajnya bagus. Orang yang perilakunya teladan, ya. Orang yang menggunakan pakaian menutup aurat yang baik. Orang yang berpengalaman menjadi imam. Ya. Kemudian ada makmum yang salehah. Apa itu makmum? Follower yang baik. Tidak mendahului imam. Ya, tidak mengganggu imam. Inilah orang-orang yang paling istimewa menjadi makmum. Apa itu imamah? Konsep yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep yang mengatur antara imam dengan makmum. Kalau imamnya lebih 1 rakaat, misalnya menjadi 5 rakaat misalnya, mau berdiri, maka makmum mengatakan subhanallah. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan pukul pahanya, imam tahu, oh saya kelebihan rakaat ini. Nah itulah bagusnya kalau kita bersalat jamaah. Kalau salat sendiri kadang-kadang gak ada yang negur tuh. Apakah ini 5 rakaat atau baru 4 rakaat? Ya. Jangan-jangan ini kurang. Jadi kita was-was. Tapi kalau kita salat berjamaah, insya Allah kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kehidupan berjamaah itu juga sebetulnya adalah miniatur. Miniatur dalam kehidupan masyarakat. Imam itu dianalogikan dengan pemimpin masyarakat. Makmum itu dianalogikan dengan rakyat. Hubungan antara pemimpin dengan rakyat itu kita bisa teladani imam itu. Makmum tidak boleh mendahului imam. Artinya masyarakat tidak boleh melampaui batas berperilaku terhadap pemimpin. Imam pun juga harus tahu kondisinya makmum. Kalau ada anak kecil di situ mungkin ibunya sedang sholat. Kalau ada orang tua di situ mungkin nggak tahan lama berdiri, imamnya harus tahu diri. Jangan bacaan Qur'annya panjang-panjang. Orang tua di atas 80 tahun jadi makmum, terhuyung-huyung, bacaan sholatnya panjang banget, bisa rebah itu jamaah itu. Ada anak kecil nangis, semakin digas, semakin ditancap mentang-mentang penghafal Quran. Itu imam yang tidak bijaksana. Imam yang bijaksana itu tahu salat maghrib itu waktunya pendek, jangan panjang-panjang salat maghrib. Salat subuh itu insya Allah enak salatnya, panjangin sedikit bacaannya. Jangan dibalik, maghribnya panjang bacaannya, subuhnya inna ataina, kemudian qul huwallahu ahad. Ya itulah pentingnya belajar. Nah, kehidupan berjamaah ini juga perlu ditiru oleh pimpinan masyarakat, kepala negara misalnya. Syarat untuk menjadi imam tidak gampang. Harusnya juga tidak gampang menjadi pemimpin masyarakat.
pemimpin masyarakat yang ideal itu ialah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat. Tidak boleh memimpin anak kecil, tidak boleh orang yang terhuyung-huyung yang enggak ingatannya kadang-kadang lupa itu menjadi pemimpin. Ya. Tidak boleh orang-orang yang buka aurat, yang glamor itu memimpin salat, ya. Tidak boleh juga orang seperti itu menjadi kepala negara atau memimpin masyarakat. Nanti nggak ada followernya tuh, nggak ada mau taat itu. Jadi inilah, jangan hanya kita pintar melakukan salat berjamaah, implementasikan pengalaman berjamaah itu di dalam kehidupan kemasyarakatan. Sebagai kepala rumah tangga, suami, jadilah imam terhadap istri dan anak-anaknya, bahkan cucunya. Sebagai istri dan anak-anak dan cucu, jadilah makmum yang baik terhadap eyangnya atau kakeknya atau bapaknya. Jangan sampai nanti kita berulah di situ. Ya, waduh bapak panjang banget, sujud dong. Nggak boleh berbicara di situ, nggak boleh. Batal salatnya orang berbicara seperti itu. Karena itu saya ingin menyimpulkan pertemuan kita pada kesempatan ini, indahnya salat berjamaah itu karena kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Bapak sebagai kepala rumah tangga itu pemimpin atau imam. Bupati, camat, ya, kepala desa, Anda adalah imam. Presiden, menteri, wakil presiden, wakil menteri, gubernur, bupati, kalian bapak, ibu semuanya adalah imam. Mari menjadi imam yang baik. Kalau batal salatnya imam, rusak salatnya jamaah, makmum. Maka itu hati-hati. Imam itu nggak boleh salah. Ya, maka itu kalau salah diinterupsi. Semoga ada manfaatnya. Para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.